This is what we call new normal ya. Jangan lupa yang belum dapat anggur perjamuan, jangan lupa siapkan anggur perjamuan Anda. Wow, saya cuma kagum sama keluarga besar PPC yang selalu fleksibel ya. Gimana kita dari bulan Maret kebaktian cuma lewat online, terus udah gitu 2 bulan terakhir kita kebaktian di park. Ada karena 1 kali hujan, jadi kita nggak sempat bisa kebaktian di park, harus lewat online. Terus udah gitu sekarang kita kebaktian dalam suasana seperti ini gitu. Amazing gak sih Tuhan? Amazingnya bukan karena kita bisa balik gedung, bukan gitu. Amazingnya karena kita masih ada sampai saat ini, ya gak sih? Bener loh. Kalau kita pikir-pikir 7 bulan perjalanan tuh ada yang kena sakit COVID, ada yang lewat karena hal lain gitu segala macam. Cuma amazing ya. Kita akan nanti perjamuan kudus. Saya cuma kasih 2 announcement. Bahwa acara untuk back to school di Philadelphia Presenter sudah dimulai, di mana anak-anak sekolah itu pada kumpul di bawah 12 anak, di mana PPC mengorganize 3 lokasi, ada di PPC, ada di Nation Worship, sama ada di Sentral Avanza. Jadi anak-anak sekolah dari komunitas, bukan hanya dari gereja kita, tapi dari tempat-tempat lain juga ambil bagian, di mana biar orang tuanya bisa kerja, fokus, dan anak-anaknya juga bisa diperhatikan. Oke? Siap untuk menerima firman Tuhan? Siap? Oke, ya. Kita berbicara tentang pengharapan. Minggu lalu salah satunya kita membahas bagaimana hal yang pertama dilakukan Yunus pada saat dia kehilangan pengharapan, yaitu Yunus berdoa. Gitu ya. Nah, sadar atau nggak sadar, kehidupan kita tuh pada saat kita mengalami persoalan demi persoalan, pada saat hidup kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan, kekalahan demi kekalahan, hingga akhirnya membuat hidup kita bisa jadi kehilangan pengharapan. Padahal bisa dibilang penting banget pada saat kita ditekan dalam permasalahan, malah penting banget untuk kita punya pengharapan. Orang yang hilang pengharapan, hilang segalanya. Sekali lagi saya mau katakan, seseorang yang hilang pengharapan itu hilang segala-galanya. Tapi orang yang masih bisa melihat ada titik pengharapan, dia masih punya kesempatan, masih punya kehidupan. Bahaya orang yang kehilangan pengharapan. Sebenarnya kalau kita ngobrol pengharapan itu apa sih? Gitu. Apa sih pengharapan? Sisi panggil kok Iman yang di bawah panggil, suruh udah firman Tuhan, suruh udah tinggalin aja itu yang terlambat ya terlambat. Gitu. Ini firman Tuhan yang paling penting untuk di ini. Pengharapan itu apa sih? Secara singkatnya, pengharapan itu berbicara gini. Ada masa depan yang lebih baik. Brighter future. Makanya kalau orang kehilangan pengharapan, tandanya orang tersebut kehilangan masa depan yang lebih baik. Saya mau kasih satu contoh gini. Saya waktu itu lihat di YouTube, ada orang yang gini, dia ambil furniture yang udah tua, jelek banget. Furniture yang udah tua, jelek banget, yang seolah-olah tuh kalau menurut kehidupan kita, ini furniture-nya udah gak ada harapannya, udah gak penting banget, udah gak ada harapannya. Tapi di tangan satu artis ini yang dilakukan adalah apa? Dia amplas semuanya. Ukuran amplasnya beda-beda, dari yang tipis sampai yang tebal, sampai semuanya udah bersih. Setelah udah diamplas semuanya,
dikeringin, apa yang dilakukan? Mulai dicat satu persatu, dicat dengan warna kesukaan dari artis tersebut, dan hingga akhirnya setelah dicat keluar dan hasilnya menjadi bagus banget. Demikian juga yang namanya pengharapan. Pengharapan itu adalah kehidupan kita yang lebih baik, brother, future. Pada saat kita mengalami tekanan-tekanan kehidupan, mungkin ada di antara Anda yang saat ini ditekan permasalahan, kita harus pegang punya pengharapan. Kita harus cek juga, cek kehidupan kita, seberapa banyak pengharapan yang kita miliki, gitu. Ada yang namanya termometer, ada yang namanya speedometer. Kita harus punya juga yang namanya sering ngecek hope meter kita, meter pengharapan kita harus kita miliki. Karena pada saat kita lihat, aduh pengharapan gue tuh makin tipis, dan ini kita harus lebih dalam lagi cari Tuhan untuk pengharapan kita boleh bertambah. Kita harus cek hope meter kita. Ingat, pengharapan as simple as bahwa ada kehidupan yang lebih baik, bahwa ada pengharapan yang lebih baik. Nah, pagi hari ini kita mau belajar sesuatu dari perjalanan kehidupan Daud nih di Mazmur 42, ya, di Mazmur 42. Jadi ceritanya Daud ini dia memilih orang-orang yang menjadi tim pujian, gitu. Orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan, atau yang biasa disebut kaum Lewi. Nah, yang menulis Mazmur 42 ini adalah dari kaum Lewi, keturunan Bani Korah. Jadi Bani Korah ini yang mengikuti perjalanan Daud, dan dia menulis apa yang dialami oleh Daud. Cindy kalau boleh dikeluarkan Mazmur 42, tapi yang bahasa Inggrisnya dari NLT ya, sini ya, dari NLT. Saya bacain yang bahasa Indonesia. Kalau Anda boleh buka di handphone Anda untuk hari ini, kita buka hanya untuk baca firman Tuhan dari Mazmur 42. Nah, ingat, tulisan kita di bahasa Indonesia sama di bahasa Inggris berbeda sekali. Nah, ini yang bahasa Inggris NLT ya. Judulnya kalau bahasa Indonesia, kerinduan kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya di Alkitab saya dibilang yearning for God in the midst of distresses. Wow. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ini yang nulis dia nih. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ini dia nih. Jiwaku haus kepada Tuhan yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Tuhanmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6 bahasa Indonesianya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mungkin ada di antara Anda yang di rumah juga mengalami tertekan, dan Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sekali lagi Daud bilang, jiwaku tertekan. Sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Tuhan kehidupanku.
Ayat 10. Aku berkata kepada Tuhan, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Tuhanmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Kalau kita baca 2 ayat pertama, seolah-olah kayaknya Daud tidak punya masalah. Karena dia cuma bilang, seperti rusa rindu sungaimu, aku haus akan engkau Tuhan. Mungkin cuma kerinduan pada Tuhan. Tapi pas di ayat berikutnya ketahuan. Di ayat 4 bahasa Indonesia dibilang gini, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kalau orang nangis siang dan malam, tandanya apa? Tandanya dia dalam keadaan yang benar-benar lagi susah. Mungkin ada yang di rumah, mungkin kita di sini, mungkin nangisan kita cuma pagi hari. Mungkin kita nangis di dalam perjalanan kita mau kerja. Mungkin kita mau tidur, kita nangis. Kita mengalami kesesakan sebagaimana apa yang dialami Daud. Tapi saya mau kasih tahu yang menarik yang saya pelajari, bahwa Daud ngajarin kita satu hal pagi ini, yaitu apa? Di saat kita dalam tekanan, mari kita rubah pandangan kita. Look into different direction. Penting banget kalau kita ditekan dalam permasalahan, jangan fokus sama masalah kita. Pada saat kita fokus sama masalah kita, akhirnya kita tidak bisa melihat besarnya Tuhan kita. Pada saat kita fokus pada permasalahan kita, kita nggak bisa melihat ada pintu jalan keluar. Pada saat kita fokus akan permasalahan kehidupan kita, akhirnya kita nggak bisa melihat sebenarnya ada pintu-pintu yang udah Tuhan bukain dalam kehidupan kita. Nah, Daud ngajarin ada beberapa hal untuk kita merubah pandangan kita. Gimana sih merubah pandangan? Jadi gini, mungkin ada di antara Anda yang tahu, saya takut sama yang namanya apa? Ada yang tahu nggak? Saya takut sama apa? Suntikan durian. Durian juga. Saya takut sama yang namanya suntikan. Jarum suntik tuh buat takut banget. Udah hampir setengah abad nih kalau ngelihat yang namanya, udah hampir setengah abad, udah setengah abad tuh buat gue. Yang namanya ngelihat suntikan, saya tuh bisa, aduh dokter kayaknya rasanya pengen nancep gue kayaknya. Kenapa? Saya tuh bisa 20 menit sendiri hanya gara-gara satu suntikan. Bentar. Takes time. Nah, tapi yang saya pelajarin adalah begini. Setiap saya mau disuntik, suster dokternya bilang apa? Kira-kira tahu nggak? Jangan dilihat, lihat tempat lain. Dia selalu bilang, jangan kamu lihat suntikannya. Misalnya di sini, saya mau, wah suntikannya kayak gimana? Selalu dokter atau susternya bilang gini, jangan lihat tempat lain. Lihat tuh di situ ada tulisan apa, dari gambar apa, segala macam. So, mari pada saat kita mengalami tekanan, permasalahan, rubah pandangan kita. Change direction. Ayat 6 bahasa Indonesia dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Nah, di sini, why am I discouraged? Why so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior. Hal yang pertama, pada saat kita mengalami tekanan permasalahan, untuk kita mendapatkan pengharapan, kita change direction kita, kita rubah pandangan kita kemana? Kita rubah pandangan kita ke atas, lewat pujian, lewat ucapan syukur. Pertama, ayo arahkan pandangan kita ke atas lewat ucapan syukur dan pujian.
pujian ada dua. Pujian itu datang dari mulut dan juga datang dari kehidupan kita. Bukan satu, bukan cuma mulut doang, harus berbarengan mulut dan disertai kehidupan kita. Apa sih maksudnya? Yes, kita memuji dan menyembah Tuhan walaupun kita di dalam tekanan permasalahan sekalipun. Paulus ada di dalam penjara, tapi yang dilakukan adalah apa? Petrus dia ada di dalam penjara dan dia memuji Tuhan dan pintu-pintu penjara terbuka. Apapun keadaan kita, mari kita look up to the heaven. Kita melihat ke atas. Kita percaya bahwa pada saat kita melihat ke atas, Tuhan akan melihat kita di bawah. Selain kita mulut kita mengatakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, kehidupan kita juga harus memuji Tuhan. Hah? Gimana sih kehidupan yang memuji Tuhan? Kehidupan yang memuji Tuhan adalah pada saat kita memperhatikan kebutuhan orang-orang lemah. That's pujian kepada Tuhan. Seringkali kita sebagai orang Kristen cuma puas di dalam pujian lewat mulut doang. Yang namanya nyanyi memuji Tuhan itu cuma salah satu. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kehidupan kita itu menjadi pujian yang terindah dengan kita memperhatikan kehidupan orang-orang lain, memperhatikan kehidupan mereka yang susah. Berharaplah kepada Tuhan, kata Daud. Pada saat kita melihat kepada Tuhan, pada saat kita melihat ke atas, itu suatu tindakan yang aktif, bukan pasif. Ayo, mari di tengah permasalahan kita sekalipun, kalau kita mau melihat adanya pengharapan, ayo ganti haluan, berubah pandangan kita. Itu yang pertama adalah untuk kita memandang ke atas. Contoh lain di dalam kita merubah pandangan adalah gini. Kalau kita tahu ada orang-orang yang ingin lose weight, gitu, untuk orang-orang akan lose weight, dia disuruh ngelihat foto-foto orang yang besar seperti dia, atau kira-kira disuruh lihat foto-foto orang yang sudah berhasil atau belum? Yang sudah berhasil. Dia nggak akan disuruh lihat di foto lo nih, lo masih besar nih, lo masih besar. Enggak, tapi lihat itu foto orang yang tadinya before and after, hingga akan apa? Membangkitkan semangat buat dia. Ada pengharapan, gue bisa seperti dia, gue bisa seperti dia. Demikian juga mari kita rubah pandangan kita. Pandangan kita harus dirubah dengan yang kedua, dari ayat 5 dan ayat 6 bahasa Indonesia. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara-suara sarai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Karena apa? Di dalam ayat ini dan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya dikatakan, and I will remember His goodness. I will remember His goodness. Tandanya apa? Perlu banget saudaraku bahwa kita di dalam mengalami tekanan permasalahan, untuk kita mengarahkan pandangan kita dengan mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di sini ada satu quote bagus banget gini. Dia bilang gini, mari kita mengingat kebaikan Tuhan, karena pada saat kita fokus akan kebaikan-kebaikan Tuhan, itu akan memampukan kita untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa
pada saat kita punya waktu untuk merenungi kebaikan-kebaikan Tuhan, kita sadar bahwa yes, Tuhan sanggup, yes, Tuhan bisa. Instead of fokus kita kepada permasalahan kita, kita change direction kita dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa itu? Pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita, pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Mari kita fokus akan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Kalau kita baca di dalam Mazmur 34, saya baca ini Mazmur 34. Apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan ini? Ini cuma dari yang Mazmur doang, banyak kebaikan Tuhan, tapi saya mau bacain beberapa aja. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang-orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Dari ayat ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat. Dia Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Dia Tuhan yang melawan orang yang berbuat jahat. Dia Tuhan yang melepaskan kita dari kesesakan. Dia itu Tuhan yang dekat, dia gak jauh dari kita. Dia Tuhan yang menjaga dan melindungi, dan juga Tuhan yang memberkati. Ayo kita renungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. He is a good God. Dia Tuhan yang gak jauh dari kita. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang memberkati kita. Hal yang pertama, ayo kita rubah pandangan kita dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan lewat pujian dan ucapan syukur. Pujian lewat mulut kita dan pujian lewat hidup kita. Hal yang kedua, ayo rubah pandangan kita dengan apa? Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, ayat 9 dari Mazmur 42 tadi. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Tuhan kehidupanku. And the Lord will command. Tadi apa? Tuhan akan melakukan sesuatu. Hal yang ketiga, arahkan pandangan kita akan apa? Akan endingnya, akan akhirnya, akan ujung-ujungnya. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita dibiasakan harus gini, harus melihat akhirnya sebagaimana apa yang akan Tuhan kerjakan. Kita bisa tahu gak akhirnya? Kita gak tahu. Tapi itu ngeliatnya gimana dong? Ngeliatnya bahwa one day sesuatu yang baik selalu datangnya dari Tuhan. And one day Tuhan akan memberikan yang baik itu di dalam kehidupan kita. Again, kita gak bisa punya ngebayangin, oh akhirnya bagaimana. Tapi dari Alkitab yang aku baca, aku tahu pada saat bangsa Israel dalam tekanan ratusan tahun, ujung-ujungnya Tuhan mengirimkan Musa yang akan membebaskan bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel mengalami kelaparan, ujung-ujungnya Tuhan mengirimkan Yusuf yang menjadi orang kepercayaan Firaun. Pada saat tembok Yerusalem hancur dan dibakar, ujung-ujungnya Tuhan mengirimkan Nehemia untuk jadi penolong. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kehidupan, kehilangan pengharapan dan tujuannya mestinya kematian,
Tuhan mengirimkan Yesus mati di kayu salib untuk kehidupan kita. Selalu ada kebaikan ujung-ujungnya, saudaraku. Jadi mari kita lihat bahwa di tengah permasalahan kita yang besar sekalipun, ujung-ujungnya adalah kebaikan. Mari saya tutup dengan satu ayat dari Yesaya 49 ayat 23. Siapa yang menaruh pengharapan pada Tuhan tidak akan kecewa. Siapa yang menaruh pengharapan kita pada Tuhan tidak akan kecewa. Saudaraku, di tengah-tengah tekanan permasalahan kehidupan kita, mari ingat untuk kita rubah pandangan kita. Saya undang pemusik maju ke depan. Rubah pandangan kita ke atas, melihat lewat pujian dan penyembahan kita. Rubah pandangan kita dengan ambil waktu merenungin setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Rubah pandangan kita dengan ngapain? Dengan membayangkan bahwa ujung-ujungnya adalah pasti kebaikan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan kami masih mempunyai pekerjaan, kami masih diberi kehidupan. Pagi ini kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Literally Lord, yang kami bawa sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Saudaraku, sekali lagi bawa persembahan Anda sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Bukan karena mau apa-apa dari Tuhan. Gak kita minta, Tuhan udah pasti kasih. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati. Dan ini adalah sebagai show our obedience kepada Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati kehidupan setiap kami Tuhan. Bahkan yang di rumah juga Tuhan berkati kehidupan mereka satu persatu. Pergumulan demi pergumulan, kami gak takut, kami gak gentar bersama Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Salah kepada kami dan janganlah kami lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Anda yang di rumah juga angkat tangan. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah terang. Jadilah orang-orang yang terus mengarahkan pandangannya kepada Yesus Tuhan, yang terus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, yang terus melihat bahwa ujung-ujungnya adalah kebaikan bersama Yesus Tuhan. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dan sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. Juga